Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka otomatis kebenaran itu milik Tuhan. Banyak di antara kita secara umum umat Islam, secara khusus di internal manajemen karyawan PT Catur Elang Perkasa, belum mengetahui secara tepat kedudukan dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekali-kali, hai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallahul adzim. Sahabat Muslim, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita jumpa kembali dalam kajian rutin kita di bulan Oktober tahun 2020 kali ini. Langsung dan singkat saja, pada pertemuan yang bulan lalu kita membahas mengenai perbedaan. Ya, sekaligus sedikit menyinggung manajemen perbedaan. Alhamdulillah ada beberapa WA yang masuk dan yang dominan lebih banyak mempertanyakan dan ingin mendalami tentang apa yang dimaui dengan pokok bahasan manajemen perbedaan. Cuman kali ini saya memilih menggunakan bahasa-bahasa, simbol-simbol, terminologi Islam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada 11 pertanyaan, kemudian ada kurang lebih 6 yang ingin mendiskusikan kembali tentang manajemen perbedaan. Intinya menanyakan tentang kedudukan kebenaran. Nah, jadi yang diinginkan itu, lalu benar itu posisinya di mana, gitu. Kedudukannya bagaimana, itu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang tadi sebagai muqaddimah kita bacakan, ayat itu menegaskan al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, begitu. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka otomatis kebenaran itu milik Tuhan.
mungkin dalam kaitan inilah banyak di antara kita, ya, secara umum umat Islam, secara khusus di internal manajemen karyawan PT Catur Ulang Perkasa, begitu, belum mengetahui secara tepat kedudukan dari kebenaran. Gitu. Saya awali terlebih dahulu dengan penjelasan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan kebenaran ini. Yang pertama adalah istilah al-haq, yang seringkali artinya adalah kebenaran. Yang kedua adalah al-ma'ruf, seringkali diartikan sebagai kebaikan. Dan yang ketiga adalah al-khair, itu pun juga seringkali diartikan dengan kebaikan. Meskipun memiliki arti-arti yang sama, tetapi ini memiliki kedudukan yang berbeda dalam pokok bahasannya. Al-haq atau kebenaran, karena dia adalah dari Tuhan dan milik Tuhan, maka dia otoritas Tuhan. Maka dia berada pada wilayah suci. Maka kebenaran dengan sebutan al-haq itu adalah wilayah ideal, yaitu wilayah yang hendak kita tuju, wilayah yang kita ingin capai, yang kita ingin wujudkan bersama. Itu namanya al-haq. Bahasa kita adalah wilayah idealitas. Ini, karena dia wilayah idealitas, maka dia adalah wilayah yang bersifat potensial, belum mewujud. Maka kita yang memahami kebenaran memiliki tugas mewujudkan cita-cita ideal itu. Nah, ini penting buat kita semua, ya. Itu. Selama ini hampir kebanyakan umat Islam selalu membicarakan kebenaran, karena memang kajian-kajian taklim yang selama ini berkembang selalu membahas tentang kebenaran. Tetapi jarang dijelaskan bahwa apa yang dibicarakan itu belum mewujud. Dia adalah nilai ideal yang hendak diwujudkan. Dia berpotensi untuk diwujudkan. Ya. Nah, sementara ini kita kemudian menuntut banyak orang pada posisi bahwa semua harus ideal. Nanti dulu. Jadi ini wilayah ideal. Ya, ini dia harus dipahami bersama. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran, itu adalah bicara tentang wilayah apa yang seharusnya. Wilayah ideal. Itu. Ya, ini. Yang kedua, Al-Quran menggunakan istilah al-ma'ruf. Al-ma'ruf, ma'rifah, yang dikenal, yang diketahui. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada dalam kenyataan. Jadi, kalau al-haq ini wilayah idealitas, maka al-ma'ruf ini adalah wilayah realitas. Itu, ya, wilayah yang kita pahami, kita ketahui, kita kenal. Ini wilayah yang realitas. Inilah kenyataan yang sesungguhnya. Itu. Secara teori yang ada bahwa selalu ada kesenjangan antara wilayah al-ma'ruf, wilayah realitas, wilayah apa yang ada, dengan wilayah al-haq, wilayah idealitas, wilayah apa yang seharusnya. Nah, ini. Sementara kita ini ingin bertempat di mana, ketemu siapa, inginnya semuanya sudah harus jadi. Jadi apa? Seperti yang kita inginkan, seperti yang seharusnya, seperti idealitas.
Kalau ini sudah terjadi, maka kita tidak punya tugas dakwah. Gitu. Tidak ada yang perlu kita lakukan karena semua sudah dikerjakan oleh Allah. Gitu. Ya, ini. Maka kita hidup di wilayah al-ma'ruf, wilayah kenyataan. Itu wilayah realitas. Nah, ini selalu ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Nah, untuk menjembatani, karena wilayah idealitas ini adalah wilayah potensial yang memungkinkan diwujudkan, sementara realitas apa yang ada yang tidak sesuai, supaya dia menemukan titik temu, Al-Quran menggunakan kata al-khair. Apa itu al-khair? Umumnya diterjemahkan kebaikan. Ya, tapi mari kita pahami yang dimaksud dengan al-khair menurut bahasa yang seringkali digunakan oleh guru kita almarhum Bapak Muhammad Zuhri, ya, bahwa yang namanya al-khair itu adalah kebaikan yang paling memungkinkan untuk diwujudkan. Itulah rahasianya kenapa begitu, ya. Di dalam Al-Quran tidak pernah kita jumpai fastabiqul haq, berlomba-lomba benar, tetapi yang ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita saling berlomba-lomba mencapai titik optimal untuk mempertemukan itu antara al-ma'ruf, realita, dengan idealita al-haq. Nah, titik temu ini namanya al-khair. Itu, ya, upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Kalau menggunakan bahasa praktis, kalau di sini apa yang seharusnya, yang di sini apa yang seadanya, maka bagaimana sebaiknya, itu bahasa al-ma'ruf. Nah, ini hari ini bertebaran informasi-informasi agama, gitu, yang berkaitan dengan bagaimana yang sebenarnya, ya gimana yang seharusnya, gitu. Maka yang terjadi apa? Maka masyarakat memberikan penilaian, penghakiman. Tidak salah kalau tuntutannya adalah untuk diwujudkan, gitu. Tapi lupa bahwa kenyataan selalu memiliki kesenjangan. Tugas kita adalah menemukan wilayah fastabiqul khair. Apa yang paling mungkin untuk dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, gitu. Maka keluarga besar PT Catur Ulang Perkasa di sini akan menemukan kebijaksanaan. Ya, begitu, ya. Di antara kita semua itu tahu kok. Gitu. Nggak ada yang nggak tahu bagaimana hidup itu seharusnya. Tapi kenyataannya hidup itu seperti apa adanya. Maka kita tertatih-tatih mengarah ke sana. Gitu. Ya, kita berusaha mewujudkan. Maka kedudukan dari kebenaran, dia adalah merupakan panduan, arah, petunjuk yang mau kita tuju. Tapi kenyataan di lapangan kita jumpai realita al-ma'ruf yang kita ketahui sedemikian rupa. Maka tugas kita adalah bagaimana agar terjadi limit, gitu, mendekatkan, menghimpitkan antara kenyataan dengan apa yang seharusnya. Maka namanya al-khair. Nah, ini ya, jadi jelas ya, ada 3 poin ini dan tugas kita adalah al-khair. Nah, berikutnya, seringkali orang menuntut bahwa yang terjadi dan tegak itu harus apa yang seharusnya. Nah, di sini kita perlu tahu yang namanya al-khair ini, gitu. Di dalam perspektif al-khair, upaya yang terbaik, upaya yang optimal, gitu. Ya, semaksimal mungkin upaya kita untuk mendekatkan kepada kebenaran, maka yang dilihat adalah proses bukan hasil. Itu. Ya, ini.
Yang terpenting adalah tepat arahnya, tepat tujuannya. Adapun pencapaiannya bisa maksimal sampai garis finish, alhamdulillah. Kalaupun belum, sudah dinilai niatnya. Itu seperti Bapak Ibu sekalian keluarga besar PT Catur Ulang Perkasa, untuk bisa menghadiri majelis virtual kali ini pengajian. Ada yang berhasil sampai nanti gitu kajian ini selesai, mengikuti hingga tuntas. Alhamdulillah, dicatat oleh Allah. Begitu. Tapi kan juga ada begitu. Di tengah-tengah pengajian ini tahu-tahu ada yang HP-nya nyala, ada tugas mendadak, ada kegiatan yang lain, ada keperluan-keperluan yang darurat. Maka bukan berarti dia batal berkurang, tetapi dia sudah dicatat kebaikan-kebaikannya. Dan lebih ekstrim lagi, ada yang sudah menata diri, mau mendengarkan, mau menyimak, tahu-tahu ternyata pulsanya habis. Nah, maka apa yang terjadi? Niat itu sudah dicatat. Gitu. Tapi kalau pulsanya habis, ya tidak dengar penjelasan saya ini pasti, gitu kan? Ya, jadi itu niatnya sudah dicatat. Jadi ada di dalam hal hidup itu, keberhasilan itu dinilai dengan final. Gitu. Tapi ada bahwa niat pun yang tertatih-tatih, yang terseok-seok untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan, ya begitu, itu pun perlu diapresiasi. Dan alhamdulillah Allah maha teliti, Allah punya perhitungan tersendiri, dan Allah maha adil. Nah ini ya, jadi ini sekaligus ada pertanyaan yang menyinggung gitu. Ustadz, bagaimana kita menghadapi ya, khususnya ini di Jakarta ya, PSBB dengan informasi simpang siur macam-macam. Lah itulah yang saya maksud. Jadi hari ini ya, terlebih masyarakat di kota Jakarta gitu, dengan informasi simpang siur tentang PSBB, tentang dan sebagainya, ini diakibatkan karena mungkin tidak tepatan di dalam meletakkan al-haq, al-ma'ruf, dan al-khair. Gitu. Semua yang diomongkan itu al-haq, begitu. Kenyataannya begini. Gitu. Contoh kan, ya kita sering kan ada diskusi yang menyatakan gitu, sholat itu kalau tidak rapat itu kok rasanya kurang nyunah. Gitu. Kalau pakai bahasa mungkin ekstrim, kurang pas ya gitu ya, enggak nyunah. Iya gitu, itu kan idealnya sholat itu berbaris rapat, rapi, lurus kan begitu. Tapi kenyataannya begitu, ada kondisi-kondisi begini gitu, yang rawan, yang harus ditanggapi secara positif ya, ada social distancing dan sebagainya gitu. Maka bagaimana kita mempertemukan antara apa yang seharusnya dengan apa kondisi yang ada. Yang paling memungkinkan hari ini tetap dilakukan sholat berjamaah, tetapi memiliki jarak. Itu menurut saya sudah adil. Begitu. Ya, walaupun ada yang kemudian berseloroh, ya gitu. Nah, kita ini kan yang penting ini kan kita sudah bertawakal. Ya, mohon maaf 1000 kali mohon maaf, saya bilang gitu ya, begitu. Seharusnya saya juga mengingatkan gitu, bahwa tawakal itu langkah yang kedua. Tuh, kok bisa Ustaz? Iya, karena Al-Quran juga menyampaikan fa'idha azamta fatawakal Allah. Apabila kamu sudah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu dilakukan setelah menemukan azam, setelah menemukan ketetapan hati. Dan ketetapan hati itu pun bukan langkah yang pertama, ya, gitu ya. Terus langkah sebelumnya apa? Nah itu kita harus ngaji lebih dalam, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini supaya jelas dengan dua bentuk penyampaian. Yang pertama menggunakan bahasa perbedaan, gitu ya. Itu yang kedua kali ini pertemuan ini adalah menggunakan bahasa terminologi agama.
supaya jelas gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita lihat ini sedang bicara apa yang seharusnya al-haq, apa yang benar, iya begitu. Tapi kenyataannya bagaimana? Maka tugas kita adalah al-khair, begitu, mempertemukan titik temu itu, ya. Nah, sekarang aplikasinya. Lalu bagaimana? Ya kalau tuntutan pekerjaan, ya namanya bekerja itu ya karyawan harus rajin, harus masuk tepat waktu, begitu kan? Ya, kemudian semua tugas diselesaikan, gitu kan? Dan kalau bisa semuanya proyek final bisa dituntaskan sampai akhir, ya, gitu. Tapi pada kenyataannya kita jumpai, gitu. Kita tahu ini arahnya, ini tujuannya, tapi kita ada yang terseok-seok, ada yang tertatih-tatih, ada yang terjerembat, jatuh, terseret, ada, sehingga menemukan gagal. Gitu. Ya, kalaupun ada dimarahi, ada teguran, wajar, karena semua ingin semuanya berjalan sesuai apa yang direncanakan. Tapi saya selalu mengingatkan, hendaknya selalu ada penghargaan terhadap upaya yang sudah dilakukan. Anak-anak kita hampir semuanya menginginkan keluar dari rumah itu sukses. Yang bekerja juga sukses, gitu kan? Yang kemudian anak-anak sekolahnya juga sukses. Tapi bisa jadi, gitu, dalam perjalanan hidup berangkat dari keluar dari rumah, begitu pulang ada yang berhasil, ada yang gagal, gitu. Maka kita tidak serta-merta kemudian mengeliminir, meniadakan upaya yang ada, tidak. Tetap ada apresiasi. Makanya saya sarankan kepada Bapak, Ibu, keluarga besar Hidayatul Elang, terhadap putra-putrinya, terhadap suaminya, terhadap istrinya yang bekerja, begitu. Ya, siapa yang tidak tahu, semua itu keluar rumah menginginkan keberhasilan. Tapi kalaupun ada kegagalan, maka buka lebar-lebar pintu rumah kita. Karena tidak ada tempat yang nyaman buat kembali kecuali di dalam rumah kita. Itu. Jangan kemudian saling mengancam. Ya, ya. Awas kalau gagal, jangan pulang rumah. Alamat. Ya, itu. Jangan kemudian bersikukuh seperti itu. Hidup tidak seperti itu. Nah, begitu. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang menarik, ya, bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan PT Catur Ulang Perkasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu, ya. Nah, itu saja yang barangkali bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan menemukan manfaat. Terima kasih atas respon, atas WA, terus ada apalagi ini ya, yang lain yang menurut saya bermanfaat, sehingga saya bisa sedikit punya gambaran tentang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi Bapak Ibu selama bekerja, gitu. Dan saya sampaikan, kalau tidak salah di awal Oktober ini, ya, Anda masih dalam proses WFH, ya, maka bersabarlah dengan kondisi-kondisi yang ada dan tidak usah ribut-ribut, begitu. Taati aturan, begitu, ya, pakai masker, begitu, cuci tangan dan jaga jarak, ya, sehingga kita semua mudah-mudahan sebagai ikhtiar, begitu, sebagai langkah tawakal kita, ya, karena tawakal itu langkah kedua, ya, yang sebelumnya harus dengan ketetapan hati, ya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, begitu, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Ya, saya sebut di sini Pak Siswo, mudah-mudahan sehat, begitu, ya, Pak Zainuri, ya, Mas Oki, gitu. Kemudian ada Pak Ibad dan yang lain-lain, ya, begitu, ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang lagi ada di tempat-tempat di daerah yang lain, keluarga besar PT Catur Ulang Perkasa, semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi diri dan keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim,
keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di ujung tayangan ini saya sampaikan beribu-ribu permohonan maaf, keikhlasan dan keridhoan dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, gitu, berkaitan dengan apa yang barangkali kurang dan lebihnya yang dilakukan oleh saudara kita, sahabat kita, guru kita, Mas Amon Ramanda almarhum pada beberapa waktu yang lalu. Mohon diikhlaskan ya apabila ada salah dan khilaf yang beliau, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik, memberikan rahmat karunia-Nya, gitu, menjadikan segala amal kebaikannya dicatat menjadi amal-amal yang baik, begitu. Dan adapun kekurangan-kurangannya Allah memberikan maaf dan ampunan. Ya, maka mari kita sama-sama tutup kesempatan ke pertemuan kali ini dengan doa. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Ala hadiniyah wa likulli niyatis sholih hajatina wa hajatikum hajatis sholih bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidina wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Khususon almarhum Mas Amon Ramanda, Allahumma fir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.